dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Lagi-lagi pemirsa, saya ingatkan kenapa Hotman segar bugar, ya inilah penyebabnya. Kopi luwak hitam premium kesukaan Hotman Paris, aman di lambung walaupun belum makan. Bapak Johan dari KY. Halo Pak Johan. Pak Joko dari KY. Oke, selamat malam. Kok Pak Johan, Malam. Pak Joko. Itu berkat kopi tadi jadi sedikit aneh. Kalau nanti temuan KY ternyata majelis hakim mengabaikan temuan fakta persidangan, apa KY berwenang menjatuhkan sanksi? Kalau ternyata mengabaikan semua BAP, rekonstruksi, temuan fakta persidangan, KY bisa apa? Silakan Pak. Terima kasih Bang Hotman. Yang pertama ya tentang pertimbangan, yaitu kan menyangkut teknis yudisial ya. Artinya kalau sepanjang semua itu sudah dipertimbangkan, memang komisi yudisial tidak boleh ya, karena itu merupakan kemandirian hakim ya yang diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maupun pasal 15 ya panduan penegakan kode etik. Namun walaupun ini masih ada beda pendapat dengan Mahkamah Agung ya. Kalau Mahkamah Agung walaupun ada kesalahan terkait pertimbangan hukum itu harus ranahnya upaya hukum. Tetapi kalau komisi yudisial berpendapat ya kalau memang ada pertimbangan yang keliru atau salah itu bisa merupakan dugaan pelanggaran kode etik. Misalnya tadi dari kuasa hukum korban itu menyatakan bahwa pertimbangannya itu banyak yang kurang. Misalnya terkait dengan visum, kemudian keterangan terdakwa yang tidak dipertimbangkan, termasuk keterangan saksi-saksi lain. Itu kalau sepanjang pertimbangan hukumnya itu belum dipertimbangkan, itu bisa masuk pelanggaran kode etik. Oleh karena itu ini kan baru kemarin kita memperoleh salinan putusan, sehingga kita hubungkan dengan pokok laporan dari para pelapor, baru nanti kita analisis apakah memang benar kalau memang ada hal-hal yang belum dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kalau memang itu benar, memang ada kurang pertimbangan hukumnya, itu kan termasuk unfold dan sehingga itu merupakan pelanggaran kode etik. Sehingga nanti pertanyaannya Pak, ya, saya sudah baca putusannya. Saya yakin 95% temuan fakta persidangan tidak dipertimbangkan oleh hakim. Pertanyaannya Pak, kalau Pak ya, jadi belum ada ikatan. Kalau ternyata benar lebih dari 90% temuan fakta persidangan dari mulai penyidikan tidak dipertimbangkan, KY bisa sanksi apa? Itu pelanggaran kode etik ya. Kalau ya, ini anggap aja kalau Pak. Oh iya, ya kalau artinya ini kan masih dugaannya. Seandainya memang itu terbukti, artinya bisa menjatuhkan sanksi. Nah, sanksi itu pasti melihat dari sanksinya yang dilanggar. Apakah masuk sanksi berat, sanksi sedang, atau sanksi ringan. Sanksi terberat apa Pak? Sanksi masyarakat pengen tahu Pak. Sanksi terberat apa? Kalau sanksi terberat merupakan yang diatur di dalam peraturan bersama Mahkamah Agung sama Komisi Yudisial PKJ nomor 2 tahun 2012. Kalau sanksi berat itu kan ada 5 macam, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang paling beratnya aja Pak, yang paling berat apa? Paling berat ada itu harus melalui majelis kehormatan hakim. Ada pemberhentian dengan hormat, ada pemberhentian tidak dengan hormat. Kalau itu artinya, yang paling berat. Walaupun KY telah merekomendasikan masih bisa lolos di majelis kehormatan hakim. Benar Pak ya? Kalau memang MKH itu kan dari 2 lembaga ya, artinya harus disidangkan
dihadiri oleh 4 komisi yudisial dan 3 hakim agung. Artinya itu selama ini kalau sudah diputus tidak bisa menolak. Tetapi kalau sanksinya berupa non palu 2 tahun dan seterusnya, termasuk sanksi ringan, sanksi sedang, itu sifatnya di komisi yudisial hanya rekomendasi kepada Mahkamah Agung sehingga nanti terima kasih Pak. Terima kasih Pak KY. Sekarang Pak Gayus Lumbun, lagi-lagi saya bertanya kepada senior saya nih. Tadi kan Bapak terlalu halus, nggak biasanya terlalu halus Bapak. Musuhnya nggak ada di sini sih. Kalau Pak ya, ternyata 90% temuan fakta persidangan tidak dipertimbangkan. Bapak jangan dulu terlalu ragu dulu. Ini kalau aja. Ya. Apa sanksinya yang tepat? Sanksi yang tepat bukan ini ya. Ya. Sanksi yang terberat adalah pemberhentian sebagai hakim. Anda setuju kalau tidak dipertimbangkan temuan fakta persidangan dari mulai penyidikan itu termasuk pelanggaran serius? Saya akan jelaskan dulu. Ya. Bahwa ini dakwaannya adalah alternatif kumulatif. Ya. Masing-masing dakwaan harus dipertimbangkan dengan baik. Oleh siapa pembuktiannya? Beban pembuktian ada di JPU, bukan hakim. Ya, itu yang pertama. Walaupun putusan ada di hakim. Hakim memutuskan fresh track, artinya bebas. Ini memang agak perlu dipertanyakan. Artinya baik dakwaan maupun tuntutan tidak ditemukan sama sekali dari dakwaan-dakwaan tersebut. Nah, kalau dakwaan tepat ya itu memang perlu dipertanyakan kenapa kok bisa fresh track demikian luas dan telah meninggalnya orang. Tapi nanti memang tugas MKH kalau memang ditemukan pelanggaran. MKH itu Majelis Kehormatan Hakim. Salah satu contoh unsur kelalaian tidak dipertimbangkan sama sekali. Pertama, itu sudah tidak sadar, dibawa ke apartemen, diletakkan di kursi roda, dia pergi ke atas. Berarti kan sudah ada kelalaian menyebabkan mati. Itu tidak dipertimbangkan oleh hakim. Bapak jangan pakai bahasa kelalaian. Lalai itu tidak pelanggaran berat. Maksud saya, ini kan bebas minimum. Setidak-tidaknya yang paling ringan juga bisa kena. Hakim tidak lalai. Hakim tidak lalai. Jadi apa dong? Tadi kan sudah tepat menyampingkan. Kalau lalai itu nggak sadar. Jadi bukan lalai bahasanya Pak. Saya mohon koreksi. Ya hakim salah berarti. Salah. Kalau memang betul seperti itu. Oke. Jadi kan berandai tadi. Sekarang mulai berani Pak Gayus ini. Jadi hakim salah kalau benar seperti itu. Benar nggak seperti itu Pak Ahmad Sarodi? Anda baca putusan. Anggota DPR yang gagah berani. Bukan. Kalau gue anggapnya. Jangan gue dong. Aku ini sudah tua nih. Kalau jadi gini, terkait masalah ini fokus pada putusan hakim yang saya sampaikan dari awal bahwa ini hakim sakit. Kenapa? Fakta persidangan, bukti perkara pidananya jelas, diabaikan sama dia. Dan yang menarik tadi siang, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya bolehlah membela hakimnya. Bahwa ini hakim bukan sembarang hakim. Tapi karena dia mengatakan bukan sembarang hakim, maka dia sembarangan memvonis orang untuk bebas dalam segala perkara ini. Mana nalar otak yang dipakai oleh hakim? Kalau semua segala bukti tindak pidana tidak dia persidangkan kembali dan tidak diperlihatkan satu-satu kembali. tidak dibahas. Enggak dibahas. Dia merasa bahwa ini yang gue bilang, ini ada diduga, ada hengki-pengki yang akan dimainkan oleh hakim. Ada dugaan hengki-pengki, pasti. Apa itu hengki-pengki? Enggak jelas lah, hengki-pengki lah, apalah namanya lah. Gitu ya. Saya boleh tambahkan, hengki-pengki diartikan sebagai intervensi uang. Ini berbeda jauh, ini bukan pemberhentian, masuk penjara ini. Tapi kan membuktikannya udah nggak bisa Pak. Tidak. Kan nggak ada yang lihat Pak. Bang Hotman, gimana? Pak Dimas, pengacara korban, keluarga korban. Ya, sebelumnya saya melihat pendapat dan apa yang disampaikan oleh KY dalam menyikapi putusan yang cukup kontroversial ini. Dari KY maupun Bawas saya melihat di sana ada lemahnya pengawasan oleh Bawas, Badan Pengawasan Hakim Mahkamah Agung. Karena kita ketahui dari apa yang disampaikan oleh Sekretaris Bawas pada siang tadi kepada saya, sebenarnya Bawas itu sudah membentuk tim pengawasan di tiap PN yang ada di wilayah. Dan pada kenyataannya Humas Pengadilan Negeri Surabaya yang sudah diwawancarai oleh ratusan wartawan di Indonesia tidak pernah menyatakan bahwasanya ada sistem pengawasan yang bisa diakses oleh semua orang mencari keadilan. Dan itu sistem itu tidak pernah berjalan. Dan pada kenyataannya hakim pengawasan yang ada di tingkat PN yang pernah kami lapori masalah ini, termasuk ketua PN-nya,
melalui aksi unjuk rasa dan tuntutan yang kami sampaikan sebelum putusan ini diputus, itu tidak pernah memberikan Bawas feedback. Mahkamah Agung belum turun. Bawas belum turun dan Bawas yang di tingkat PN pun belum turun. Begitupun di sini ada Pak Gayus Lumbun. Tentu Pak Gayus, saya ingin bertanya, apakah memang pengawasan hakim di tingkat PN itu bagaimana prosedurnya dan bagaimana ketetapannya? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, gimana Pak Gayus? Begini, ada pengawasan internal yang disebut tadi Bawas dan Tuadawas. Itu memang yang paling berhak memeriksa apa yang dilakukan hakim. Semua perbuatan atau semua sikap yang ada di pengadilan itu ada di buku hakim. Kalau di pengadilan tingkat Mahkamah Agung, Hakim Agung itu menyebut advis blad. Itu apa saja yang kami pernah lakukan di sebuah persidangan ada di sana. Yang boleh membuka hanya Ketua Mahkamah Agung. Nah, kalau di PN Ketua Pengadilan itu paling berhak membaca. Walaupun sekian tahun yang lalu itu masih ada buku itu. Itu buku hakim. Pak Jaksa, Kapus Pen Kejaksaan Agung ya. Ada berapa pasal yang dituduhkan? Baik, terima kasih. Jadi Dan apakah tiap pasal dipertimbangkan dalam putusan? Ya, sebelum saya ke sana, saya mau luruskan dulu begini. Memang benar kita ini sistem peradilan pidana terpadu. Ada penyidik, penuntut umum, hakim, bahkan lembaga pemasyarakatan. Tapi maksud saya dalam konteks ini betul-betul memang bahwa menurut saya, kajian saya dari apa yang sudah kita baca fakta-faktanya, memang hakim yang tanda petik tadi sudah kita sepakat bahwa tidak mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana mestinya. Itu harus kita akui secara jujur. Ya, jadi maksud saya, ya jangan karena sistem peradilan pidana terpadunya, lalu semua kita saling menyalahkan. Saya kira itu harus kita harus taat terhadap ajas itu. Nah, yang kedua, saya sudah juga melihat dalam surat dakwaan itu, saya kira ini sudah sangat berlapis. Ya, ada pasal pembunuhan dan kita sudah buktikan. Bang Hotman kan tahu setidaknya ada kesengajaan 3, sengaja maksud, berisak kepastian, berisak kemungkinan, bahkan dolus eventualis. Dalam konteks ini sesuai dengan pendapat ahli juga dan jaksa, kami merasa bahwa di sini dolus eventualis setidaknya bisa kita buktikan. Karena ini adalah teori apa boleh buat. Iya kan? Dia tidak menghendaki akibatnya, tapi dia harus bertanggung jawab terhadap akibat itu karena hanya terdakwa dan korban yang berada dalam ruang dan waktu yang sama. Ada CCTV yang ditunjukkan di persidangan yang membuktikan bahwa rangkaian perbuatan itu dibenarkan oleh terdakwa. Lalu hakim menyatakan bahwa ini bebas, kenapa? Karena terdakwa membawa korban ke rumah sakit. Saya kira ini dua hal yang berbeda. Karena terdakwa membawa korban ke rumah sakit, padahal waktu pertama kali ditemukan ditanya oleh Satpam Mall disebutkan tidak kenal. Kemudian sebelum dibawa ke rumah sakit walaupun sudah tidak sadar, dibawa dulu ke apartemen, diletakkan di kereta roda, dia tinggalkan di lobi. Benar ya? Betul. Kita ketemu lagi setelah yang berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.